Shalom, Tuhan memberkati. Sehingga banyak orang yang stres menghadapi masalah. Untung kita punya Alkitab yang mengajar kepada kita supaya kita tidak kalah dengan masalah. Kalau aku cari damai, tidak ada damai kalau Tuhan Yesus tidak jamah setiap kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah, sebelum kita mengucap syukur padanya, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan, Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau jaga lindungi kami, Engkau berkati kami. Bapa, kami akan bersama memuji memuliakan namamu dalam ibadah kami. Berkati kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pelayanmu Tuhan, pimpin berkati hamba-hambamu. Kami berdoa untuk pemimpin pujian. Bapa, urapi hambamu dengan roh puji-pujian. Persatukan dengan musik untuk membawa kami sukacita. Berkati hambamu yang bawa firman. Urapi dengan roh kudusmu, kuasai hambamu. Bapa, jalannya ibadah kami serahkan ke tanganmu. Dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami menyerahkan semua ke tanganmu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online GBS Haleluya Palur Solo. Di minggu yang cerah ini, selamat pagi semuanya. Tuhan memberkati. Kita mengingat bahwa pertolongan Tuhan yang ajaib selalu datang di dalam kehidupan setiap umat-umat Tuhan yang percaya kepadanya. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi,
Sungguh besar pertolongan-Mu Tuhan. Engkaulah Allah kami yang setia, Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Engkau selalu menjagai kami Tuhan. Engkau Allah yang baik, Allah kami yang sangat baik. Bahkan Engkau teramat baik. Haleluya. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang layak kami sembah. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus, Yesus. Engkau Allah yang mulia. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Engkaulah Allah kami, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu beserta kami Tuhan. Haleluya. Nah, Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku.
dan berjalanlah denganku. Beri sorak-sorai pada Allah kita. Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang layak kita sembah adalah Yesus. Haleluya. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali. Mari kita kasih salam kanan kiri, muka belakang, katakan Tuhan Yesusku hebat. Tuhan Yesusku adalah kekuatanku. Mari kita pujikan bersama, kita sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Yesus adalah kekuatanku, hanya Dialah kota bentengku. Dia yang memberikan segala keselamatan bagi tiap orang yang diurapinya. Orang yang hina Dia tegakkan, orang yang miskin Dia pun angkat. Dia Allah yang adil dalam perbuatannya, selalu setia akan janjinya. Yesus rela jadi miskin agar kita semua jadi kaya. Allah Bapa perkaya kami dengan Roh-Nya agar nyata bahwa kami anak Allah. Yesus adalah kekuatanku, Yesus adalah kekuatanku, hanya Dialah kota bentengku. Dia yang memberikan segala keselamatan bagi dia orang yang diurapinya. Orang yang hina Dia tegakkan, orang yang miskin Dia pun angkat. Dia Allah yang adil dalam perbuatannya, selalu setia akan janjinya. Siapa Dia? Yesus rela kaya jadi miskin agar kita semua jadi kaya. Allah Bapa perkaya kami dengan Roh-Nya agar nyata bahwa kami anak Allah. Yesus rela kaya jadi miskin agar kita semuanya jadi kaya. Allah Bapa perkaya kami dengan Roh-Nya agar nyata bahwa kami anak Allah. Yesus rela kaya jadi miskin agar kita semua jadi kaya. Allah Bapa perkaya kami dengan Roh-Nya agar nyata bahwa kami anak Allah. Agar nyata bahwa kami anak. Katakan sekali lagi, agar nyata. Agar nyata bahwa kami anak Allah.
kita bersyukur kita diangkat sebagai anak Allah, anak yang baik. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita siapkan hati kita untuk terima taburan firman Tuhan. Kalau aku cari damai, tidak ada damai kalau Tuhan Yesus tidak jamah setiap kita. Haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Shalom. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara jemaat GBS Haleluya Palur, ataupun sahabat-sahabat yang masih menginginkan ibadah secara online, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang memberi kesehatan kepada kami, sehingga hari ini kami
beribadah. Kami menyerahkan tubuh, jiwa, roh kami, dan Roh Kudus saat ini akan mengajar dan mendidik kami supaya kami mengenal Engkau lebih dalam melalui firman yang kami pelajari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Yang namanya manusia, masalah itu pasti ada. Bahkan kadang-kadang masalah itu muncul silih berganti. Masalah satu belum selesai, muncul masalah lain. Sehingga banyak orang yang stres menghadapi masalah. Untung kita punya Alkitab yang mengajar kepada kita supaya kita tidak kalah dengan masalah. Supaya kita benar-benar dapat mengatasi masalah dengan tepat. Mengatasi masalah dengan tepat. Mari kita buka Matius 14 ayat 25 sampai ayat 33. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bukan cerita baru. Ya, berkali-kali kita sudah seringkali mendengar cerita tentang angin ribut di tengah danau. Tuhan ingin mengajar tentang kualitas iman. Kualitas iman ini bukan hanya sekedar bertobat. Bukan sekedar menjadi murid Yesus. Bukan sekedar ibadah. Bukan sekedar percaya. Tetapi iman itu mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Nah, jadi kalau saya mempercayakan hidup saya kepada Yesus, itu baru iman. Dan iman ini punya kualitas macam-macam. Ya, punya kualitas macam-macam sehingga Yesus mengatakan, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Jadi banyak orang Kristen yang mengatakan, "Aku percaya Yesus," banyak. Dan banyak orang Kristen yang mengatakan, "Aku telah menyerahkan hidupku pada Yesus," juga banyak. Tetapi kadarnya seberapa banyak, kadarnya seberapa tinggi, dilihat dari kalau terkena masalah. Kalau tidak terkena masalah, enjoy, ibadah dengan sukacita, damai sejahtera katanya dia punya. Tetapi bagaimana kalau diterjang masalah? Nah, jadi kita lihat murid Yesus 12 orang tiap hari belajar bersama dengan Yesus. Yesus ke kota A, dia juga ikut. Yesus mengajar, dia mendengar. Yesus berbuat mujizat, dia melihat. Nah, tengah malam Alkitab katakan,
Dia berlayar mencari ikan itu juga bukan hal yang baru. Karena memang sebagian besar murid itu nelayan. Jadi pengetahuannya untuk berlayar tidak perlu ditakutkan. Malam itu terjadi angin sakal. Malam itu terjadi angin tofan. Karena ini tofan, karena ini malam, ketakutannya lebih daripada kalau siang. Dia tidak bisa lihat kanan, kiri, muka, belakang, dia tidak bisa lihat. Adanya gelap dan angin semakin kencang. Dalam hati para murid sudah mengatakan, aku mati. Di tengah angin tofan itu, Yesus ada. Ini hebatnya Tuhan kita. Di tengah kesulitan yang luar biasa, Yesus ada. Yesus melihat, Yesus menilai kualitas murid-muridnya. Lalu begitu ada orang berjalan di atas air, murid-muridnya makin ketakutan. Bahkan dia mengatakan, itu hantu. Tapi Yesus mengatakan, jangan takut. Perkataan ini yang harus kita catat. Yesus selalu mengatakan, jangan takut. Kalau 2000 tahun yang lalu, para muridnya diserang angin sakal di tengah-tengah danau. Sekarang ini, kita orang percaya juga diserang angin sakal. Angin sakal ini tidak pernah diundang. Masalah datang ke rumah kita, tidak perlu diundang. Dia datang. Bahkan dikatakan tengah malam. Artinya apa? Masalah ini sudah membawa namanya masalah, ditambah ini ada kegelapan yang luar biasa. Ada kesunyian yang luar biasa. Tidak ada obat yang datang. Tidak ada pengetahuan yang bisa menyelesaikan masalah itu. Bagaimana kekristenan saudara? Yesus tidak pernah tinggal diam. Di tengah gelombang yang mengancam, di tengah ombak yang mengancam, Yesus mengatakan, ini aku datang kepadamu. Nah, kepekaan ini loh yang dibutuhkan. Tuhan bersuara tidak datang dari surga lalu dia mengatakan, hei Zakaria, aku ingin bicara dengan kamu. Enggak. Tetapi orang yang punya kepekaan dengan Tuhan, orang yang punya kedekatan dengan Tuhan, orang itu tahu sifatnya Tuhan, orang itu tahu keberadaannya Tuhan, dan orang itulah yang mendengar suara Tuhan. Dari sekian murid Petrus, dia mengatakan, itu Tuhan. Yang lain, enggak mungkin. Kita enggak bawa Tuhan tadi. Tuhan berada di tepi sana loh. Kita di tengah ini hanya sendiri. Tapi Petrus dengan lantang dia mengatakan, Tuhan, kalau Engkau Yesus izinkan aku turun ke air dan berjalan di atas air. Apa jawabannya? Silahkan datang Petrus. Petrus terjun ke atas air, tidak tenggelam. Justru Petrus berjalan selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Itulah Kristen. Ya, kadang-kadang kita imannya sudah bagus. Kadang-kadang kepercayaan kita pada Yesus sudah bagus. Di tengah kesulitan kita peka terhadap Yesus. Di tengah berbagai macam sakit penyakit kita percaya pada Yesus. Dan Yesus mengatakan, aku datang anakku. Kita masih bisa mendengar. Kita masih bisa berjalan dengan iman. Tapi, ada tapinya. Kualitas iman Petrus tidak dapat dibanggakan. Karena begitu dia melangkah entah sekelangkah, entah dua langkah,
dia sudah berjalan di atas air, dia melebihi manusia-manusia yang lain. Ternyata angin bertiup, mendengar suara angin, mendengar deburan ombak, imannya turun dan dia tenggelam ke dalam air. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita bisa pamer iman. Kadang-kadang kita bisa mengatakan, oh tenang aku punya Tuhan. Kadang-kadang kita merasakan, oh Tuhan berserta dengan kita. Masalahku selesai, penyakitku sembuh, dan seterusnya. Tapi nanti perjalanan kita ada angin baru yang bertiup di telinga kita, yang membuat kita takut, yang membuat iman yang besar ini lenyap dan dia tenggelam. Untung kita punya Tuhan yang hebat. Dia tahu persis. Nanti Petrus akan tenggelam, dia tahu persis. Dan Petrus mengatasi masalah ini dengan tepat. Dia mengatakan, Tuhan tolong. Mengatasi masalah dengan tepat. Kenapa dia berseru kepada Tuhan? Karena dia tahu Tuhan saya luar biasa. Tuhan saya hebat. Tuhan saya mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Pengetahuan ini loh yang harus masuk di dalam hidup kita. Pengetahuan ini yang harus kita pelajari dan kita tingkatkan. Saya punya Allah yang hebat. Untuk apa saya punya Allah yang hebat? Kalau kita tidak belajar. Kita pelajari kehebatan Allah kita itu apa? Ya. Kita pelajari dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Supaya kita kenal yang namanya Yesus. Nah, jadi iman yang kita miliki kadang-kadang naik turun. Kita harus tahu, kita harus sadar. Supaya tidak naik turun bagaimana? Kita kenal Tuhan yang luar biasa. Saya sakit, saya tahu dia dokter di atas segala dokter. Dia punya kemampuan yang jauh lebih hebat daripada kemampuan dokter manusia. Adakah yang punya seperti itu? Kita harus belajar. Jangan hanya percaya Yesus, tapi begitu batuk sudah, ini jangan-jangan Omikron ya. Oh ini jangan COVID. Katakan, aku punya Tuhan yang hebat. Nah, kalau kita kenal Tuhan, segalanya. Konsep berpikir kita harus kita tingkatkan. Supaya tidak gampang takut, tidak gampang khawatir. Nah, jadi kita punya Allah yang hebat. Kita punya Allah yang luar biasa. Dan aku kenal dengan dia. Nah, dengan kata aku kenal ini loh. Membuat kita ini tidak tergoyahkan dengan apapun juga. Yang kedua. Kita harus punya keyakinan. Yakin Yesus pasti menolong. Sehingga pada saat dia tenggelam, dia tidak ngomong dengan bapaknya, Bapak tolong. Dia tidak mengatakan pada ibu aku bagaimana. Tetapi dia mengatakan, Yesus tolong aku. Aku kenal betul dengan Yesus. Maka aku berani, yakin betul kalau Tuhanku hebat dan Tuhanku mampu menolong. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah dengan tepat? Menyerah diri. Pasrah total. Di tengah laut itu kekuatan sehebat apapun tenggelam. Kehebatan apapun kita tidak bisa mengatasi ombak yang ada. Maka satu hal, pasrah. Kalau aku mau diberi hidup Tuhan, silakan. Kalau aku mau dibuat lebih celaka, siap Tuhan. Iman seperti ini loh. Kualitas seperti ini loh yang dicari oleh Tuhan. Sehingga pertolongan Tuhan selalu ada. Begitu Petrus hampir tenggelam, tangan Petrus diangkat. Nah, jadi
Hari ini ada 3 hal yang kita pelajari. Kenapa orang itu, masalah-masalah yang dimiliki orang itu tidak selesai? Karena kurang mengenal siapa Yesus, sehingga gampang takut. Kalau saya kenal siapa Yesus, tentunya saya tidak gampang takut. Yang kedua, kurang pasrah. Jadi menyerahkan pikirannya, hatinya belum. Menyerahkan hatinya, pikirannya belum. Menyerahkan hati dan pikirannya, tubuhnya belum. Percaya firman Tuhan? Pasti Bapak Ibu mengatakan ya dan amin. Betul, 5 roti 2 ikan masih bisa terjadi hari ini. Pendarahan 12 tahun masih bisa sembuh hari ini. Kalau kita mengenal Tuhan. Maka ingat jemaat, saya selalu mengatakan Allahku kan mencukupi. Di tengah badai Allah ada. 5 roti 2 ikan cukup Tuhan untuk saya. Dan yang ketiga, kenapa masalah silih berganti? Karena kita kurang berani. Kurang berani menggunakan iman. Ya, karena kita kurang berani ya hasilnya jelek. Tapi kalau kita berani, ini senjata yang hebat, ini senjata yang luar biasa. Aku berani. Maka hasilnya pasti bagus. Tuhan ingin jika kita menghadapi masalah, serahkan pada Tuhan. Daud mengajar Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Itu Tuhan kita. Ya, itu Tuhan kita. Mengatasi masalah dengan tepat artinya pasrah total kepada Tuhan. Karena Tuhan yang tahu jalan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang hebat. Kau Allah yang luar biasa. Hari ini kau mengajar, mengatasi masalah dengan tepat. Dan biarlah pelajaran ini kami terapkan dalam setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk belajar. Dan biarlah dengan belajar ini kami makin mengenal Engkau. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada beberapa pengumuman yang perlu kita mengerti dan kita lakukan. Yang pertama, di zaman new normal ini kita harus mentaati aturan pemerintah, yaitu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan berdoa. Yang kedua, ibadah offline GBIS Haleluya Palur sudah diadakan. Minggu jam 7 pagi anak sekolah minggu. Minggu jam 9 siang ada ibadah raya. Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab. Rabu ada ibadah cabang di Geraha. Jumat ada ibadah permata di Geraha. Jadi kalau Bapak Ibu kepengen pinter menghadapi masalah menang, ikuti seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di GBIS Haleluya Palur. Kalau Bapak Ibu belum ibadah tatap muka, kami buka pintu. Silakan Bapak Ibu belajar ibadah tatap muka di GBIS Haleluya Palur. Lalu doakan ibadah online terus jalan. Nah, untuk jalan ini butuh dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, doakan agar ibadah online ini dibaca makin banyak orang. Supaya makin banyak orang membaca bagaimana? Bapak Ibu buka, like, komen, share minimal 5 orang.
Jangan pelit Bapak Ibu. Orang pelit tidak masuk kerajaan surga. Lalu doakan ibadah online, krunya sehat, krunya semangat, alat-alat awet. Hari ini Bapak Ibu, kami mengalami kebingungan. Stand kamera tertinggal. Tapi Tuhan memberikan pertolongan. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini melihat hasil yang bagus, ini karena ya Tuhan memberikan hikmat. Kita tidak bawa stand hari ini. Tapi ada alat-alat lain yang bisa dipinjam, dipakai, lalu hari ini kita bisa syuting. Doakan Bapak Ibu. Ya. Lalu mari sebelum kita selesai, kita adakan doa syafaat. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kami tahu Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa. Dan karena kami tahu Engkau Allah yang hebat, hari ini kami membawa anak kami, Octavianus Hendrawijaya, minta organ tubuh yang baru. Supaya dia dapat bicara, supaya dia dapat berjalan, dan dia akan melayani Engkau. Maka di dalam nama Yesus, Octavianus Hendrawijaya, kami patahkan kuasa sakit penyakit, kami patahkan kuasa-kuasa yang mengikat kamu, dan biarlah Engkau menikmati kesembuhan yang sempurna. Kami berdoa untuk Ibu Gito yang saat ini masih dirawat di rumah sakit Dr. Un. Jamah Tuhan, sehingga dengan jamahan-Mu Ibu Gito dapat sehat, melayani Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk Ibu Arin yang tulang-tulangnya rapuh dan ada tumor di dadanya. Kami tidak takut karena kami punya Allah yang hebat. Pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan, kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Dan kami berdoa untuk Ibu Setia Purnomo yang jatuh. Kami berdoa untuk Ibu Linda dosen Unisri yang sakit. Dua saudara kami bawa di bawah kaki salib-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau telah dijamah dengan kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa mengucap syukur karena Engkau telah jamah Pak Paulus Sugito, saudara kami Lili, Ibu Bambang, Ibu Doner, Bapak dan Ibu Sriono. Engkau telah jamah. Mereka menunggu pemulihan yang sempurna. Dan hal ini telah Kau berikan kepada kelima saudara kami. Dalam nama Yesus, mereka telah lebih sehat dan menjadi seperti semula. Terima kasih Bapa. Kami telah berdoa, kami telah mendoakan teman-teman kami. Tibalah saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biar Tuhan curahkan berkat-Mu. Engkau membuka tingkap-tingkap langit dan Engkau mencurahkan berkat. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah berikan untuk engkau. Dan saat ini Allah memberikan berkat untuk rumah tanggamu. Berkat untuk usaha pekerjaanmu. Berkat untuk setiap rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati. Bersyukur